Semakin aku mengenalmu, semakin ku cintamu. Semakin ku taat padamu, aku semakin mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Pribadi termulia yang belum pernah ku kenal sebelumnya, ada orang seperti itu. Ada pribadi seperti Tuhan. Dan sesudahmu tiada lagi. Bahkan tidak ada yang mendekati seperti dirimu. Kehormatan untuk bisa belajar dari yang maha sempurna. Suatu kemuliaan untuk bisa memanggilnya guru. Belum lagi memanggilnya Tuhan. Apalagi Bapa. Gembala Agung, gembalakan gereja ini. Karena hanya Engkau yang mampu. Setiap jemaat satu persatu Kau beri makan. Dengan tongkat dan gada Kau gembalakan. Rumput hijau, air tenang. Jemaat ini jemaat yang baik hatinya. Tuhan Yesus, tuntunlah di jalan yang benar. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda ilahi-Mu. Beri kemampuan kepada hamba-Mu untuk bisa mengikuti jejak kaki-Mu waktu mengajarkan sesuatu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Mohon Roh Kudus berbicara. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu manis ya di ibadah terakhir hari Minggu. Anda tidak salah datang kebaktian. Saya bisa rasakan the sweet presence of Jesus. Nyanyi lagu tadi I love you, saya jadi ingat lagu saya waktu dulu sekolah minggu dulu di gereja Protestan. Semakin aku mengenalmu, tahu lagu itu? Semakin ku cintamu, semakin ku taat padamu, semakin ku cintamu. Oh Yesus, oh Yesus, ku mengasihimu. Oh Yesus, oh Yesus, ku mengasihimu. Oh Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, ikut Yesus itu tidak ada hentinya. Hidup itu semakin hari semakin indah, bukan berarti hidup kita mulus selalu. Tapi ikut Yesus ya, semakin kita mencintai Dia, semakin kita kenal Dia, semakin jatuh cinta, semakin taat, semakin kita direndahkan hatinya, semakin kita mempelajarinya, semakin kita merasa gak tahu apa-apa. Jangan ada satupun di antara kita yang sudah merasa sampai di hidup ini. Aku udah makan asam garam. Aku udah pengalaman, gak ada pengalaman yang bisa jadi berhala. Dalam Tuhan selalu ada pengalaman baru. Dan janji Tuhan adalah, apa yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, yang belum terpikirkan itu Tuhan sediakan. Jadi masa depan kita cerah kalau bersama dengan Tuhan. Yang percaya, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Haleluya. Sebelum saya sampaikan firman hari ini, ada satu video, saya berikan laporan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kita kerjakan sebagai gereja. Yaitu MSP, Mawar Sharon Peduli, yayasan kita, bekerja sama dengan PGLII untuk menjamu 30 hamba Tuhan per kloternya setahun 2-3 kali. Lalu kita adakan retreat, kita manjakan mereka. Ini hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja yang jumlah jemaatnya sedikit. Satuan atau puluhan. Dan kita mau manjakan mereka karena mereka berjuang tidak mudah. Kita adakan retreat, kita bagi ilmu pengetahuan sama mereka, saling berbagi. Lalu kemudian volunteer kita selalu melayani mereka. Yang kemarin ini lucu, breakfast in bed. Wah, senang sekali room service. Mungkin mereka jarang dijamu begitu. Terima kasih untuk dukungan jemaat, kita bisa melayani jadi berkat. Lalu habis itu, selain memberikan makanan rohani, tapi kita juga membagikan Alkitab bagi semua jemaat mereka yang mungkin tidak sanggup untuk membelinya atau kekurangan Alkitab. Kita bagikan ratusan Alkitab kemarin. Doakan terus supaya kita jadi berkat demikian kepada semuanya. Bukan hanya kepada yatim piatu ini itu, tapi kepada hamba Tuhan yang notabene keluarganya seringkali diabaikan. Kita berdoa supaya gereja kita jadi berkat ya. Kita saksikan yang satu ini. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
until I lay my head. I will sing. Aku rindu untuk memberi sela kepada anak-anakku. Oleh karena itu, izinkan kami berkata satu kehormatan untuk kami boleh menjamu ini hamba. All my life you have been so, so good. Hamba Tuhan yang setia ada tiga. Setia dalam panggilan, setia dalam kekudusan, jaga moralitas kita. Tiga, setia dalam ketaatan. I love your voice. Ya, kami merasakan selama retreat ini kami menjadi raja dan ratu. Iya. Karena apa-apa kami harus dilayani. Ya, sampai harus selesai makan. Ya, kita nggak boleh untuk ngantar. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk hospitality ya. Ya, yang luar biasa. Tapi percaya kita sebagai hamba yang setia, Tuhan akan tetap setia menyertai kehidupan kita. Tetaplah setia di ladang Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. All my life you have been so, so good. Ini khotbah saya ketujuh akhir pekan ini dari Sabtu. Saya sudah mulai seri pengajaran tentang 7 churches, kitab Wahyu, 7 gereja. 7 gereja itu bukan 7 gereja saja. 7 gereja itu melambangkan gereja sepanjang sejarah. Jadi Tuhan pasti bicara ke jemaat secara pribadi. Kita nggak belajar tentang gereja, tapi tentang kehidupan kita. Jadi kalau Anda ketinggalan salah satu dari menu ibadah yang Anda lihat di depan, termasuk yang AOG Teen dan Youth itu saya nggak khotbah ke anak muda saja, karena ini adalah pengajaran Alkitabiah untuk kita semua. Kalau Anda ketinggalan, tolong didengarkan agak banyak kali ini, ada 7 bukan 5. Kita masuk ke kebaktian terakhir, saya mau sampaikan jemaat di Sardis dengan judul Gereja yang Terlalu Percaya Diri. Gak boleh terlalu percaya diri. Kalau kita percaya Tuhan, Tuhan punya perkara baru, jangan melihat ke belakang. Saya ajak kita untuk melihat firman-Nya di Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan dulu, ambil catatan ya, nanti kita nggak hanya belajar ayat, tapi kita juga sedikit sana-sini akan mempelajari sejarah. Saya berdoa supaya jemaat kita itu bertumbuh dewasa atas dasar firman Allah. Mari kita Bible study. Saya baca dulu ayat-ayatnya kepada jemaat di Sardis, Wahyu 3, ayat pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Gereja di Sardis termasuk gereja yang baik, tetapi mereka mengalami kematian rohani dalam perjalanan sejarah mereka. Mengapa demikian? Ada satu titik mereka jadi terlalu percaya diri. Dan itu berlebihan, gak ada salahnya dengan being self-confident atau pede.
Tapi percaya diri kita itu nggak boleh dilandaskan pengalaman. Oh, aku punya pengalaman hidup. Aku ini sudah orang yang experience. Aku ini veteran. Jangan menyombongkan diri di atas dasar pengalaman, karena pengalaman itu tidaklah jaminan. Percaya diri harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu percaya Kristus dulu. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Memang seolah percaya diri, aku dapat melakukan segala sesuatu. Tapi landasannya di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Too much of a good thing is not a good thing. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, apapun yang terlalu banyak gak bagus juga. Misalnya katanya, makan ikan salmon bagus. Makan terus, malah gak bagus. Berapa banyak orang makan makanan tertentu disikat mentang-mentang lagi hamil ya kan, untuk kebaikan anak. Malah nanti jadinya enggak. Jadi jangan sampai kita itu abuse. Do not abuse faith. Jangan lecehkan iman. Jangan salah gunakan. Iman itu bukan supaya kita itu lebih rasa mantap. Iman itu itu bukanlah tujuan iman. Iman itu membuat kita semakin bergantung pada Tuhan dan semakin terbuka orangnya untuk perkara-perkara Tuhan yang baru dalam hidup ini. Jemaat di Sardis itu bermula bagus, memulai dalam roh, sebab 7 gereja ini masing-masing dirintis oleh Roh Kudus lewat misionaris-misionaris zaman itu. Efesus kita tahu yang merintis adalah Paulus. Sardis yang rintis siapa? Saya nggak tahu. Tapi di tengah perjalanannya, sekalipun mereka bermula dalam roh, mereka mengakhiri dalam daging. Jangan begitu. Kebanyakan kita kalau sudah menua, kita jadi kaku. Atau orang kalau sekolahnya tinggi, misalnya PhD. Ya kan? PhD itu bagus singkatannya, tapi kalau jadi kesombongan, jadi permanent head damage. S3 kan? PhD, PhD itu bukan Pizza Hut delivery. Tapi kalau kita sombongkan diri, itu menjadi geger otak karena ilmu pengetahuan. Sepandai-pandai orang itu, dia pasti ada sesuatu dalam hidupnya yang belum dia perhitungkan. Karena dia tidak tahu masa depan. Jadi jangan sampai kita terlalu pede tanpa Kristus. Pede itu boleh setelah kita keluar dari ruang doa kita. Tapi kalau pede tanpa doa, nah itu bahaya. PD itu boleh setelah kita baca Alkitab, kita mendapatkan rema. Tapi kalau PD itu tanpa Alkitab juga gak apa-apa. Ini opsi saja, hati-hati. Sebab pengertianmu sendiri bisa menyesatkan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis ayat 1. Tuhan tegur hamba Tuhan. Malaikat di sini itu kata-kata kiasan. Tuhan tuliskan surat. Siapa yang disuruh menulis surat? Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tulis surat ya ke malaikat. Malaikat nggak usah disurati. Menurut saya malaikat ini manusia. Inilah gembala sidang. Gembala sidang adalah malaikat jemaat. Pemimpin rohani adalah malaikat jemaat. Tuliskan ke gembala sidangnya ya. Kalian sudah terlalu pede, dalam bahasa Inggrisnya chauvinistic. Udah merasa dirinya cukup. Padahal Tuhan berkata, kalau kamu mau bahagia, kata bahagia di kitab Matius, itu artinya blessedness, bukan cuma happiness. Tapi kalau kamu mau diberkati, blessed is he who is poor. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu bukan soal kekayaan atau kemiskinan materi, nggak ada hubungannya dengan harta duniawi. Bahagia orang yang miskin di hadapan Allah itu sikap hati. Mau belajar lagi, mau belajar terus, mau menerima perkara baru, fleksibel. Kalau prinsip sih nggak usah fleksibel, dosa adalah dosa, jangan abu-abu. Tapi kalau style dan gaya kita harus mau dikoreksi. Kita harus dengar-dengaran. Orang yang mudah diajar itu orang yang mudah belajar. Orang yang mudah belajar, mudah dituntun dan dipakai Tuhan. Tuliskan pada malaikat jemaat di Sardis. Saya ceritain sedikit Sardis supaya Anda tahu bahwa gereja di sebuah kota itu pasti ada pengaruhnya. Pertama-tama gereja itu pasti terpengaruh dengan kebudayaan kota itu. Tapi kalau gereja itu bisa mengatasi budaya kota,
dia bisa menjadi terang dan garam bagi kota itu. Dia justru bisa mempengaruhi kota itu. Semoga gereja kita selalu begitu. Amin. Sardis ini kota yang kaya. Dia bukan pusat perbankan. Tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan pusat-pusat perbankan di mana. Itu ada kota-kota itu yang perputaran dananya luar biasa. Tapi ada suatu perkara sejarah terjadi di Sardis. Di Sardislah uang modern pertama kali tercipta. The first coin was minted dalam bahasa Inggrisnya. Artinya koin itu loh. Kalau sekarang itu ilmuwan, arkeologis itu kalau mereka yang suka gali-gali tanah di tempat-tempat yang historikal atau bersejarah, lalu pakai kuas-kuas, lalu digini-ginikan, ngapain sih? Itu supaya dia kelihatan nanti kalau dikuasin pelan-pelan supaya tidak merusak benda-benda bersejarah di bawah, baru kelihatan wujudnya. Di situ ditemukan koin-koin kuno. Dahulu kala orang itu barter barang, tapi koin itu ada di zaman Romawi juga. Dan mereka menciptakan koin. Yesus pernah dijebak dengan pertanyaan, boleh nggak bayar pajak ke kaisar? Yesus bilang, koinnya mana? Wajah siapa ini? Berikan pada Allah apa yang milik Allah, berikan pada kaisar apa yang milik kaisar. Koin itu pertama dicipta, diprint lah ceritanya, dibikin dari logam-logam tersebut, itu di Sardis. Makanya mereka itu bangga, mereka percaya diri. This is the beginning of money. Uang juga bisa membuat kita percaya diri berlebihan sih. Ada orang kira kalau dia itu berharta berarti dia itu punya segalanya. Sebenarnya memang betul banyak hal bisa dibeli dengan duit sih. Tapi jangan GR dulu, nggak semua bisa dibeli dengan uang. Jadi di Sardis itu gaya hidupnya itu luxurious atau mewah. Tapi orang-orangnya jadi apatis. Mengerti maksudnya apatis ya? Orang-orangnya itu susah untuk komitmen. Jadi orang-orang Sardis itu notabene pada dasarnya penduduk sana itu orang-orangnya gak bisa dalam hubungannya. Jadi orang Sardis itu begitu. Zaman sekarang juga kota-kota ada perbedaannya. Kalau Anda misalnya di Amerika, orang-orang di pantai barat, misalnya di Los Angeles, California, wah nyantai. Aku anak pantai. Ke New York City beda jalannya. Wah, kejam-kejam rasanya di situ itu yang namanya persaingan itu ketat. Manusia itu hubungannya nggak bisa gimana, semuanya itu kontra. Aku mau ketemu nanti lunch makan, aku dapat apa? Apakah ada deal-deal yang terjadi? Orang itu dinilai dari currency. Orang itu dinilai dari keuntungan. Everything profitable. Lihat ya, beda-beda manusia. Di Indonesia juga sama. Orang Solo lain sama orang Jawa Timur. Orang Jakarta beda sifatnya. Suku apa, suku A, suku B lain lagi. Nah orang-orang Sardis itu cannot be deep. Susah komit. Susah komitmen. Agak apatis. Mereka lebih, have it easy. Luxury, kemewahan. Memberikan sedikit background ya. Mereka itu seolah-olah acu tak acu, gue gak butuh apa-apa. Aku punya segalanya. Meskipun dia bukan pusat perbankan, tapi itu udah tempatnya percetakan uang. Lebih-lebih lah mereka. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Berhenti di situ ayat 3a, ayat 3b, sebelum nanti kita ke 3c. Yesus memperkenalkan dirinya di setiap gereja dan setiap kota, 7 gereja totalnya, dengan cara yang berbeda-beda sesuai keadaan kota itu dan keadaan jemaat. Sesuai juga dengan panggilan jemaat itu. Tapi di Sardis, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Apa maksudnya? Roh Kudus ada 7? Bukan. Kalau ada orang ngomong sama kita begini, aduh aku pusing 7 keliling, bukan berarti dia sungguhan keliling 7 kali. Itu berarti dia pusing sekali. Ketujuh roh Allah hanya 1. Allah Tritunggal bukan 7. Maksudnya dia yang memiliki ketujuh roh Allah itu, Tuhan membuat orang jemaat Sardis itu sadar. Harapan Tuhan adalah menyadarkan, insaf,
Tuhan itu ingin mengekspresikan bahwa you think, kamu berpikir bahwa semua rencana Allah sudah terjadi atas hidupmu karena kamu sudah hidup nyaman. Dia bilang tidak, aku punya ketujuh roh Allah itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Nak, kamu masih jauh dari sempurna, masih ada banyak hal yang belum kutunjukkan kepadamu. Jangan lekas puas diri dong. Jangan lekas menutup diri. Sebab masih ada perkara-perkara yang aku janjikan. No eye has seen, no ear has heard. No mind has conceived what the Lord has prepared. But by His Spirit He will reveal His plan to those who love Him. Tiada mata yang pernah melihat, telinga yang mendengar, pikiran yang sudah membayangkan apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jangan kamu apatis, jangan kamu pasif, jangan tidak inisiatif, jangan imanmu kurang agresif. Aku sudah puas di sini. Kalau kamu begitu, kamu akan jatuh. Kalau kamu lengah, kamu akan kecolongan. Kalau kamu nyantai sekarang, kamu akan ketinggalan. Coba sekarang lihat di peta, mana ada Sardis? Bukankah justru sejarah menunjukkan mereka berakhir sadis? Tidak diingat oleh bangsa sekarang. Jangan kira sekarang kita berjaya, kita akan berjaya selamanya. Kalau kita tidak memperbaiki segala sesuatu yang Tuhan suruh kita memperbaikinya. Dia bilang, aku yang pegang ketujuh roh Allah. Kamu itu belum mengalami semua rencanaku. Kok berhenti di sini? Kok di sini juga langsung bye-bye sama Tuhan dan berkata, sudah gak butuh, sekarang Tuhan pokoknya jadi agama. Aku gak kejar Tuhan lagi, terlalu percaya diri. Mentang-mentang di kotanya, koin pertama diciptakan. Lalu uang dicetak di sana. Tuhan berkata, akulah Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Roh Kudus masih mau bekerja lebih di hidupmu, gak bisa. Karena kau tidak mengundangnya, atau kalau Dia mengetuk pintu tidak kau buka. Tuhan berkata, jangan begitu dong. Aku yang punya ketujuh roh Allah. 7 angka sempurna. Kamu masih jauh dari sempurna. Dan ketujuh bintang itu bicara tentang gereja-gereja juga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi saya sebut gereja Sardis bukan hanya gereja yang terlalu percaya diri. Memang itu cikal bakalnya mati sih. Ingat ya, siapapun dah hanya gereja. Perusahaan juga sama, toko juga sama. Apapun juga, termasuk hidup kita secara pribadi, pernikahan yang diremehkan. Pokoknya apapun yang dilandasi terlalu percaya diri, lalu kita lengah, kita tidak berbenah. Apapun yang sifatnya terlalu percaya diri akan mati. Ingatlah itu. Apapun yang percaya diri akan mati. Dan gereja yang terlalu percaya diri, gereja itu akan mati. Dan Sardis sungguhan mati. Engkau dikatakan hidup, Tuhan berkata, loh wong kamu mati loh. Begitulah kira-kira bahasa sehari-harinya. Kamu bilang kamu hidup. Ada perbedaan antara reputasi dan realita. Bukankah di zaman sekarang ini sosial media, semua orang selalu mengusahakan yang terbaik kelihatan, yaitu pencitraan. Anda akan terkejut loh, Tuhan mungkin punya opini yang berbeda tentang dirimu. Mungkin kita dipuja-puja, tapi kalau kita tidak berbenah dari dalam ya, jangan bersihkan cup atau gelas itu dari luarnya atau pinggan. Kalau kita bersihkan itu dari dalam, luarnya niscaya bersih. Yesus menegur Farisi. Tapi orang itu lebih suka bersihkan yang di luar. Lalu habis itu, nyatanya nggak gitu. Luar dalam nggak sama. Reputasinya engkau dikatakan hidup itu siapa yang mengatakan kalau bukan manusia? Opini publik ini. Semua berkata hebat ya kamu. Tapi Tuhan berkata kamu nggak hebat kok di hadapanku. Ada yang berkata kamu hidup ya. Aku bilang kamu mati. Wah pernikahannya harmonis. Berantem melulu. Tapi fotogenik. Ketika berdua.
Menurut saya sih boleh, foto-foto saya nggak anti, tapi itu bukan inti gitu loh. Kalau memang iya sungguh-sungguh itu biarkan natural aja dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan, cukup-cukup aja. Kan kita tidak kan misi kita bukan mencipta impresi, tidak membuat orang lain impress sama kita atau mengagumi. Nggak usah. Zaman edan ini beda ya. Ada cerita-cerita nih. Saya sendiri nggak pernah kepo-kepo gitu, tapi saya diceritain, lucu gini loh, kok Philip ada begini begitu, saya diceritain teman-teman. Ada orang tuh sampai sewa-sewa barang-barang mahal difotoin supaya memberi kesan bahwa dia itu hidupnya gimana. Itu sudah diamsal. Ada orang yang berlagak kaya nggak punya apa-apa, tapi ada orang yang berlagak miskin punya banyak. Bapak Ibu Saudara, jadi orang itu mawas diri aja, moderat aja. Setiap orang sih punya levelnya sendiri sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Kalau kita di atas jangan sombong hati, kalau kita di bawah jangan minder. Urusi hidupmu. Tapi janganlah hidup untuk orang lain punya opini. Gak usah hidup demi impresi. Zaman sekarang itu zaman begini, engkau dikatakan hidup, kita kejar itu. Kita gak kejar Tuhan, kita kejar apa kata orang. Engkau dikatakan hidup. Istri bisa tekan suami lo, kapan lu kayanya? Lihat itu. Aku sama taci-taci, arisan. Wah, kalau itu membuat Anda jadi gerah, kepingin cepat kaya, tinggalkan arisanmu itu. Daripada menekan suami, buat apa impresi, tapi keluargamu ndak happy. Mending keluarganya pas-pasan tapi bahagia, bersyukur tiap hari 5 roti 2 ikan. Dan bisa saling mengasihi, malah justru apapun di tanganmu akan bertambah dalam Tuhan. Ngapain sih orang-orang itu kita kejar supaya mereka mengagumi? Ujung-ujungnya loh, waktu mereka makan malam ya gak pernah bicara tentang dirimu. Mereka bicara tentang diri mereka sendiri. Buat apa hidup untuk mereka? Hiduplah untuk keluargamu, tapi bukan hidup egois untuk keluarga Anda. Carilah kerajaan sorga bersama dengan keluarga Anda dan kebenarannya. Nikmati dengan istri masa mudamu, kata firman Tuhan di kitab Pengkhotbah. Kalau kau bisa makan dengan orang-orang yang kau cinta, syukuri itu. Gak perlu yang mahal, tempe dan tahu. Malah yang bergizi, bukan? Miskin di hadapan Allah itu tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin harta. Tapi sikap hati yang bersyukur. Dan yang selalu antisipasi sama Roh Kudus, apalagi yang kau mau buat Tuhan. Aku mau ikut movementmu. Aku mau ikut gerakan Tuhan. Aku mau jalan kalau bisa lari sama Tuhan. We are on the move. Nah itu loh, itu yang mendatangkan bahagia. Dan itu yang mengundang hadirat Allah. Aku yang pegang ke-7 bintang. Seolah-olah Tuhan mau bilang, kamu bintang 1 aja belum lo melatih kok gaya. Tuhan bilang, kamu di hadapanku belum sepangkat itu, kenapa kok puas sekarang? Kenapa kamu berhenti? Sedangkan yang punya bintang aja, Tuhan bilang 7 bintang. Artinya maksimal hidupmu aja masih belum semua yang bisa kau gapai dalam Tuhan. Aku Tuhan akan selalu melampauimu, bahkan melampaui masa hidupmu. Kalau hidupmu sudah cukup, aku pandang sudah maksimal. Aku masih belum selesai dengan hidupmu. Aku akan lanjutkan ke keturunanmu. Bukankah aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Siapa bilang rencana Allah dalam hidup kita itu selesai di hidup kita? Kalau kita setia, rencana Allah dalam hidup kita tidak habis-habisnya di hidup kita. Kita mati pun diturunkan nanti. Ishak dan Yakub akan mengalami perjanjian Tuhan. God's blessing and calling, panggilan Allah itu begitu gedenya dalam hidup kita. Nggak bisa selesai sampai kita mati loh. Kalau kita setia, anak cucu kita akan gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara sadari ini. Bintang mungkin maksimal 3-4. Tuhan punya 7. Melampaui hidupmu. Dengan kata lain Tuhan itu limitless. Jangan pernah puas hari ini. Puas itu kalau bersyukur puji Tuhan. Tapi puas itu kalau berhenti jangan. Bilang sama Tuhan Yesus, Lord, more of you itu bukan serakah. More of you and less of me. Biar Tuhan semakin bertambah, aku semakin berkurang. Tuhan, aku mau nama Yesus ditinggikan. Tunjukkan kepada aku kemuliaan. Musa minta itu di padang gurun. Show me your glory. Tuhan kasih loh. Itu bukan doa untuk mencobai Tuhan. Atau minta bukti. Bahkan minta mujizat, bukan. Musa itu
Dari doa itu saya langsung tahu, sekalipun dia pemimpin tertinggi Israel, dia itu murid Yesus yang bagus. Dia seorang pelajar forever, dia selalu menaruh dirinya sebagai seorang yang mau belajar dari Tuhannya. Show me your glory. Dengan kata lain, show me more of you. Aku gak mau berhenti di sini. Musa udah lihat miracles. Mujizat yang Musa lihat melebihi mujizat yang kita lihat mungkin bersama seumur hidup kita. Dia membelah Laut Merah, kapan kita giliran? Tapi Musa berkata, show me your glory. Semakin aku mengenalmu, semakin ku cintamu, semakin ku taat padamu, semakin, saya ubah sedikit ya, ku mau tahu, aku mau tahu lebih lagi. Oh Yesus, ku mengasihimu, oh Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, jangan kasih tanggal kadaluarsa sama Tuhan. Janganlah apimu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Lalu di ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Hidup itu penuh dengan fase. Saya ingatkan, fase hidup itu ada beginning dan ending, ada permulaan dan akhir. Tapi di sini Tuhan menegur mereka, enggak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Artinya lu orang, gini ya bahasa sehari-harinya, mereka ini pintar memulai sesuatu, tapi enggak pernah menyelesaikan. Pernahkah Anda lihat pada diri anak-anak, kalau ada cepat Anda harus tanggulangi, pumpung mereka masih muda. Kalau anak Anda itu suka mulai sesuatu, tapi follow up-nya nggak ada, selalu nggak selesai semua pekerjaan, jangan kasih pekerjaan berikutnya, apalagi kasih upah atau reward-nya. Duduk dan berkata, mama papa mau lihat kamu selesaikan ini dulu, baru mama kasih itu. Itu berarti sifat suka bosanan. Nah orang Sardis itu gitu. Pelayanannya banyak, tapi satu-satu nggak ada yang jadi. Anda lihat nggak? Ada juga orang yang hubungannya nggak bisa dalam sama orang. Dia kenal semua orang dan dia bisa gembar-gemborkan. Aku kenal ini, kenal ini, kenal ini. Tapi kalau Anda lihat sungguhan diteropong di mikroskop, nggak ada satupun hubungan itu yang jadi apa-apa. Bukan berarti hubungan itu di-cashkan. Tapi hubungan itu tujuan Tuhan pun nggak nyata. Apa ujung dari tujuannya punya koneksi kanan kiri itu? Nggak jelas. Mending saya tidak kenal semua orang, hanya beberapa, tapi semua orang dengan semua orang itu saya menemukan rencana ilahi di balik itu semua. Ada orang yang begitu. Ada orang yang bisa segala sesuatu, kerja ini, ngaku ini, wah semuanya, pokoknya nggak sinergi, nggak apa-apa. Semua dia kerjain, tapi nggak satu pun dia mahir di sana. Mau yang ini, mau yang itu, semua dicoba. Tapi kalau Anda tanya, tolong jelaskan orang ini dalam satu kalimat, susah. Untuk menjawab dia siapa, kita tahu namanya, kita tahu keluarganya. Tapi untuk menjawab dia itu apa, nggak ada yang bisa menjawabnya. Apa ya dia ya? Apa ya? Ini iya, itu iya. Dia itu apa ya? Nggak ada yang jadi. Orang Sardis itu gitu. Orang Sardis itu. Sebab orang yang terlalu percaya diri punya satu masalah. Masalah orang yang terlalu percaya diri adalah mereka tidak telaten. Tekun dan terlalu percaya diri tidak jodoh, saudaraku. Justru orang yang fokus, orang yang rendah hati, mawas diri, belajar dari Tuhan Yesus yang haus. Berbahagialah orang yang haus dan lapar karena mereka akan dikenyangkan. Kalau orang sudah merasa kenyang, tidak perlu lagi Tuhan kasih makan. Orang yang haus itu orang yang fokus. Orang yang fokus dia haus, dia ingin bermakna, apapun yang dikerjakan atau setiap hubungan itu ada artinya. Dan orang seperti ini biasanya tekun. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk multitasking. Tapi Tuhan panggil kita untuk setia dengan 1, 2, 5 talenta yang ada. Tuhan suruh kita fokus. Bukan multitasking, nanti Tuhan tambahkan. Nanti Tuhan berikan kepada kita perkara lebih besar kalau kita setia dalam perkara sederhana. Jadi bukan multitasking. Nggak percaya? Jangan coba yang kita tonton di Mr. Bean. Sambil nyetir mobil, sambil ganti celana, sambil sikat gigi. Kecuali kalau sana memang kepingin mati. Apalagi yang turun ke bawah itu Mr. Bean ngawur, gitu ya kan. Menekan gas pedalnya aja pakai sapu. Ya itu di film
Jangan. Tapi orang yang fokus sikat gigi nggak akan lama-lama. Malah justru gigi bersih, dia bisa langsung habis itu tata koper kerja. Orang yang nyetir fokus cepat sampai, nggak ada kecelakaan. Bukan multitasking, one task after another. Dan itu cepat kalau kita fokus. Des. Bukan ini mau, itu mau, semuanya nggak bagus. Fokus. Anak muda kalau ditanya mau jadi apa, padahal sudah SMA. Ada juga lucunya zaman ini, mahasiswa kuliah semester 1, 2 bahkan. Ditanya mau jadi apa, sudah kuliah ambil jurusan nggak tahu. Mendingan kau sebut, aku mau jadi ini. Jadi nggak jadi urusan Tuhan, pokoknya kau fokus. Kejar itu, meskipun nanti Tuhan bisa arahkan berbeda, pokoknya kejar itu dulu. Kecuali kalau aku mau jadi seorang perampok bank, ya jangan. Tapi kalau itu sesuatu pekerjaan yang halal, sebutkan. Saya latih anak-anak saya dari sejak kecil, disalami sama om tante, siapapun teman papa mamanya. Mau jadi apa? Sebut langsung. Finance. Sebut langsung, aku mau jadi pendeta. Anak saya dari sekolah pendeta. Aku mau di media, langsung. Langsung. Jadi nggak jadi urusan Tuhan. Fokus. Fokus jemaat. Pelayanan juga sama. Fokus. Kita nanti kalau Servolution, lalu habis itu kita maunya nyanyi. Waktu suruh nyanyi ternyata suaranya itu 3,5, 3/4. Bukan suara harmoni. Suara kiamat. Kalau itu terjadi, Anda diarahkan ke lain, bersyukurlah, berarti Tuhan arahkan. Lalu habis itu pelayanannya ternyata beda, bukan di panggung tapi di balik layar. Mungkin di bagian media, bantu di sini situ. Ternyata Anda bagus kalau pegang kamera. Ya fokus di situ. Anda temukan talentanya. Selamat orang lain membantu Anda untuk menemukan. Fokus di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh terlalu percaya diri. Belajar untuk haus. Tapi lawan kata tidak terlalu percaya diri itu bukan berarti gini loh. Bukan berarti kita nggak boleh percaya diri ya. Nggak boleh terlalu percaya diri. Karena kalau percaya diri itu bagus. Percaya diri asal dalam Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Tapi mereka itu gitu. Kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, ayat 2a. Bangunlah. Tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Bangun dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Tuhan suruh mereka begini, daripada kamu berangan-angan, cari 1-2 hal yang bisa kamu kerjakan, bangunlah dan kuatkan. Kamu mulai dengan itu. Datang ke Tuhan itu jangan membawa mimpinya. Datang kepada Tuhan itu bawa bahan. Tuhan, aku bisa ini. What will you do with this? Atau aku bawa ini. Menurut Tuhan apa yang bisa kulakukan dengan kemampuanku satu ini? Nanti Tuhan kasih hikmat. Karena Tuhan kasih orang lain hikmat. Dan nanti akan disarankan Tuhan. Datang sama Tuhan itu jangan membawa angan-angan. Datang sama Tuhan itu bawa bahan. Tuhan, aku gak bisa khotbah, gak bisa nyanyi. Tapi aku itu suka melayani, seneng gitu loh kalau nolong orang. Lalu tambahkan terakhirnya bubukan, use me. Nanti lihat ya, mungkin di karir itu nanti Tuhan akan pakai Anda. Dan juga bahkan di gereja Allah akan memakaimu di service itu. Bawa bahan. Bangunlah apa yang sudah hampir mati. Tuhan itu selalu optimis, tidak pernah pesimis. Kenapa saya suka sekali? Nah, optimis bukan terlalu percaya diri. Kita boleh beriman sama Tuhan. Tuhan itu optimis kenapa? Orangnya begitu. Karena sekalipun gereja ini sudah diketok palu, kamu itu mati padahal engkau mati. Sedangkan orang lain katakan kamu hidup. Tuhan tetap berkata, namun demikian bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Loh, kok ada orang mati masih hampir mati? Ngerti ya? Kalau mati ya sudah black and dead lah, mati. Tapi sekalipun Tuhan sudah vonis, karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan gak pernah salah, kamu itu mati. Tapi ayat berikutnya, Tuhan cari apa yang masih hidup. Tuhan berkata, bangunkah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ayat 2 tidak melawan ayat 1. Ayat kedua keluar dari harapan Allah. Tahukah Allah itu selalu berharap atas hidupmu. Sekalipun mungkin di sini ada yang merasa aku ini sudah sampah atau aku ini sudah dosa, masihkah Tuhan itu? Jangankan pakai aku, masa Tuhan masih bisa ampuni?
Jawaban saya, bisa. Tuhan yang ku kenal 30 tahun sekian, bukan pengalaman tapi firman terutama, gak peduli usia rohanimu. Saya yakin bisa menjawab Anda tanpa ragu. Kalau Anda tanya apakah Tuhan masih bisa pakai saya? Bisa. Apa Tuhan masih bisa pulihkan saya? Bisa. Karena Allah selalu menaruh dirinya sebagai seseorang yang berharap dalam hidupmu. Dan Tuhan punya harapan gak seperti orang yang harapan palsu, cuman angan-angan melulu. Tuhan kalau berharap, Tuhan akan modali. Kalau Anda mau taat dan respon, Tuhan yang modali. Sedikit itu yang hampir mati. Kalau kamu serahkan pada aku, itu akan jadi sesuatu. Kaulah pejunan aku tanah liat. Runtuh di tangan, tapi di tangan maestro sang seniman. Dibentuk jadi guci yang baru. Tuhan gak akan give up on you. Setahu saya Allah tidak akan pernah menyerah atas hidup kita. Justru bahkan waktu kita sudah menyerah pun Tuhan tidak akan menyerah. Ada banyak cerita. Apalagi di saat pandemi itu stres sekali, itu banyak orang gak jadi bunuh diri karena saat teduh bersama dan kebaktian online GMS. Ada yang sudah mau lompat, tiba-tiba gak tahu gimana YouTube nyala. Sengaja atau gak sengaja. Ketemulah. Lalu saya berkata, saya sendiri gak ingat. Jangan bunuh diri, gak jadi. Dari situ kan harusnya kita tahu, orang itu udah give up, dia sudah tinggal lompat, dia sudah menyerah. Tuhan masih belum menyerah atas hidupnya. Tahu gak, orang terakhir yang akan menyerah dalam hidupmu adalah Tuhan. Kalau Tuhan belum menyerah, jangan sekali-kali kau menyerah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan berkata, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Tapi jangan bawa angan-angan lah. Kita bawa bahan, nanti setengah jalan, Tuhan kan kasih angan-angan. Itu namanya visi dari Tuhan. Tidak ada orang itu memulai dengan visi itu. Orang itu selalu memulai dengan ketaatan. Saya dulu awal-awal kenal Tuhan, gak langsung mikir, bangsa-bangsa apa, gak ada. Saya dapat mimpi malah gak ngerti kok. Saya dapat mimpi dalam lorong, lalu habis itu diterangi sampai transparan badan saya itu di sebuah lorong. Saya bilang, apa ini? Saya tanya, nantinya ada seorang hamba Tuhan menjelaskan, berarti itu ayatnya di Yesaya, akan kujadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Saya nggak punya pikiran, terlalu jauh bagi aku, terlalu nggak masuk akal. Doa makan aja nggak dipercayakan. Masa mungkin saya khotbah di luar negeri kalau orang-orang non Indonesia, khotbah di orang Indonesia aja orang Indonesia nggak tahu saya. Gereja Indonesia kecil aja doa makan nggak pernah giliran. Saya tidak pernah datang ke Tuhan itu bawa angan-angan. Saya datang ke Tuhan dan berkata, Philip hanya bisa ini. Could you use me? Aku serahkan. Tuhan akan paksa soalnya. Tuhan pakai tengah jalan, Tuhan kasih saya angan-angan. Caranya gitu. Dan ini berlaku untuk orang muda maupun orang tua. Datang ke Tuhan itu caranya demikian. Saya kasih bocoran. Bukankah firman itu harus menjadi bocoran? Firman yang saya bagikan bukanlah firman yang mengena hanya kepada kognitif atau otak seseorang. Saya bicara ke hatimu. Firman yang saya sampaikan keluar dari hubungan saya dengan Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Coba lihat ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 3. Ini juga bicara tentang rapture atau kedatangan Tuhan. Atau bukan kedatangan Tuhan. Rapture itu pengangkatan atau kedatangan Tuhan kedua kali. Betul. Tapi ada cerita sejarah yang menarik tentang Sardis. Sardis ini kota kaya. Dan Sardis ini adalah kota yang berkubu. Jadi di zaman itu, kan belum zaman rudal. Kan semuanya itu berdasar tembok. Ya. Zaman-zaman medieval, apakah tembok-tembok ya kan masih ada sekarang sisa-sisanya di Eropa. Dan Sardis itu cukup kuat, pasti dibentengi sama Roma. Tempatnya money kok. Sardis mungkin bukan pusat perbankan, tapi safe deposit box itu di situ, atau brankas. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu nggak hati-hati, kalau kamu terlalu percaya diri, kamu nggak bertobat dan turuti, kamu tidak rendah hati dan belajar lagi dan berbenah diri, aku akan datang seperti pencuri loh ya. Dan datangnya tiba-tiba di waktu yang kamu tidak duga. Ini bukan hanya bicara tentang kedatangan Tuhan. Di Sardis, 2 kali Sardis ini secara konyol ditaklukkan oleh musuh. Pernah sekali di tembok mereka sebuah penjagaan itu memang susah untuk panjat di sana. Tapi, atau suatu penjagaan ya, pos penjagaan itu ditinggal sama tentara. Ditinggal. Tahu nggak?
tempat itu lewat tempat itu masuk dan kota itu ditaklukkan. Nggak kapok mereka, nggak jerah. Dalam sejarah 2 kali Sardis ditaklukkan, sekali ditaklukkan oleh Koreshi, Cyrus. Ditaklukkan oleh Cyrus the Conqueror. Ya, Koreshi itu punya satu julukan, the Conqueror, seperti Alexander the Great dari Greek atau Yunani. Itu seorang yang penakluk dunia. Zaman itu loh ya, belum ada pesawat, orang jalan bisa besar empire atau kerajaannya karena dia taklukkan satu-satu dengan tentara. Sardis ambruk. 2 kali gak jerah. Orang kalau terlalu percaya diri itu ya, mana mungkin Titanic bisa jatuh. Dia belum coba gunung batu, es batu. Kasian sih. Itu film yang mengenaskan. Saya mau lihat aja gak pingin. Gak pernah lihat itu film Titanic, saya cuma taunya dari sejarah. Jangan terlalu percaya diri seperti Sardis. Karena nanti tiba-tiba kau roboh seperti kedatangan pencuri. Baik itu bisnis, makanya itu tidak boleh look down on people. Justru kalau kita di depan itu kita harus jalannya lebih cepat. Kalau kita merupakan misalnya dalam dunia usaha, kalau ada seorang perusahaannya dia market leader, dia trendsetter, belajar. Justru tinggalkan, kan itu sudah trending, kan sudah leading, kan sudah mimpin. Turunlah, lepaskan jubah kantormu, jadilah orang biasa. Lalu habis itu mulai survei sana sini dan lihat di lapangan. Ide baru apa? Dan coba cek kelemahanmu apa. Lihat satu-satu. Orang terlalu percaya diri nggak akan. Dia akan duduk di singgasana dan menikmati suksesnya. Sekarang suksesnya. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ambruk nanti. Karena itu jangan pernah ada yang minder kalau sekarang Anda tidak berkesempatan. Orang lain dapat kesempatan, aku selalu di baris paling belakang, tenang. Benahi diri terus. Suatu hari Anda akan kejatuhan durian, gak sungguhan, kalau enggak mati sungguhan kejatuhan durian. Kejatuhan durian sebagai kata-kata kiasan. Tunggu aja waktumu. Ada saatnya ketika kesempatan itu mengetuk pintumu, ketika semua orang takut menghadapi Goliat, tiba-tiba ada sayembara. Dan bagi Anda alami karena Anda sudah biasa bunuh beruang, meskipun gak ada orang yang melihat dan tidak sama sekali masuk ke sosial media. Dia udah biasa tuh bunuh beruang, bunuh singa. Apa bedanya Goliat? Semua takut, terpaksa Anda. Akan datang harinya skenarionya begini, terpaksa Anda. Itulah skenario yang merendahkan hati, ditinggikan Tuhan pada waktunya. Akan datang waktunya, terpaksa Anda itu tiba. Lalu ketika Anda berada di medan perang, semua orang tanya, anak siapa dia? Bocah ini anaknya siapa? Bahkan yang tanya nanti raja. Who is that? Who is that lad? Who's that boy? Siapa pria itu? Siapa wanita itu? Kok aku gak pernah dengar ya di kantor ini? Tiba-tiba big boss yang banyak. Jangan ikut-ikutan. Biarin orang-orang pendahulumu. Ada waktumu nanti. Amin Bapak Ibu. Tetapi di Sardis ayat 4, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ini ya, saya nggak pingin menjadi bagian dari gereja Sardis, untung saya di GMS. Di gereja Sardis itu orangnya sombong-sombong pol. Ya di gereja manapun tetap termasuk di GMS pasti ada orang sombong. Coba saya tanya di sini, siapa yang rendah hati angkat tangan? Ayo. Berani gak? Gak ada kan? Siapa yang sombong angkat tangan? Loh, maunya gimana? Rendah hati yang gak angkat, sombong juga gak angkat. Kalau Anda tadi angkat tangan untuk saya tanya siapa rendah hati, berarti sombong sekali. Anda mau dilihat orang lain, rendah hati itu orang. Yang saya tanya siapa sombong, gak berani angkat tangan. Mungkin malu, mungkin juga orang lain bilang, oh sombong dia supaya dikagumi ya dia pengakuan dosa. Repot, serba salah. Sana sombong atau rendah hati gak berani jawab. Berarti kita semua masih belajar untuk merendahkan hati.
Semua kita tuh pasti ada benih kesombongan, wong kita ini keturunan Adam dan Hawa. Tapi Sardis itu memang sombong sekali by choice, by design. Sombongnya dari paradigma yang salah, nggak pernah dikhotbah seperti ini misalnya. Mereka punya persepsi yang salah tentang dirinya. Gambar diri orang itu cenderung untuk merendah. Orang punya gambar diri nggak sehat, tapi mereka itu gambar dirinya malah melambung. Angku-angku di Sardis. Makanya di Sardis Anda lihat ya, orang baik itu perkecualian. Hah? Iya. Lihat ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang. Itu Sardis, 1 dari 7 gereja. Ini pasti minimal gereja besar lah ya. Kalau misalnya di gereja di Indonesia ada ratusan, lalu tiba-tiba yang dipanggil untuk pertemuan gereja-gereja internasional Indonesia perwakilan 7 saja maju. Ya pasti sinode-sinode yang gede yang maju ke situ. Sardis pasti besar. Kok kata-katanya gini, tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Loh kok hanya ada beberapa? Orang baik di Sardis perkecualian. Tapi saya berdoa di GMS, orang jahat perkecualian. Semua baik, kalau sampai ada yang jahat, itu kasus luar biasa. Kalau di Sardis beda. Semua jahat, kalau ada yang baik, itu kasus luar biasa. Lu gereja itu ada orang baiknya. Berarti orang sombong itu pasti berakhir jahat. Orang rendah hati gak tentu mulai sebagai orang baik. Mungkin dia adalah pemungut cukai yang pukul-pukul dadanya. Tapi dia bertobat dan dia minta Tuhan ubahkan. Nanti pasti berujung menjadi orang yang baik dan benar. Bedanya apa di Sardis? Di Sardis, orang baik itu perkecualian. Kalau sampai ada itu bisa dihitung jari. Tapi Tuhan tetap menghitungnya, lihat tuh. Tuhan tuh sabar. Tapi di Sardis ada beberapa orang. Seolah-olah bunyinya begini, tetapi di Sardis hanya ada beberapa orang. Saya harap di GMS, kalau bisa tidak ada punah yang jahat-jahat. Karena bertobat. Tapi kalau sampai ada ya sebagai gembala sidang, saya harap kalau Tuhan tulis surat ke kita, bunyinya begini. Tetapi di GMS, ada beberapa orang jahat. Hanya beberapa saja. Semoga semua di sini benar di mata Tuhan. Haleluya. Semoga di keluarga Anda juga sama. Dan kalau memang ada yang jahat, itu juga gak lama lagi akan bertobat. Katakan amin. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Cuman beberapa, tapi ya udahlah, better a few than nothing. Lebih baik masih ada beberapa daripada gak ada. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ayat 5 ya. Ini sesuatu yang mengerikan. Ayat 5 saya ingin Anda memperhatikan. Gereja ini dapat satu ancaman ilahi. Dan ingat ya, Tuhanmu gak pernah gertak sambal. Saya gak berkata bahwa kita bisa kehilangan keselamatan, tapi ujilah dulu. Masa anugerah seseorang diselamatkan itu kadang-kadang dia sia-siakan. Sehingga seolah-olah dia Kristen untuk berapa tahun, atau bahkan puluhan tahun, ujungnya ternyata binasa. Karena memang dia gak pernah diselamatkan seperti Yudas yang panggil Yesus guru dan rabi, tapi gak pernah memanggilnya Tuhan. Yudas itu sudah melakukan mujizat karena ketularan, ikut dengan gerakan. Dia terbawa api dan terbawa arus Yesus. Pakai minyak, orang sembuh bukan karena dianya, tapi karena nama Yesus. Tapi Yudas seorang yang sudah disebut Rasul, 12 murid Yesus. Sudah diutus berdua itu dan oleskan minyak dan orang sembuh kusta tahir. Gak usah tanya, saya yakin Yudas di neraka hari ini. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Bukan ancaman lah. Tuhan memberikan peringatan, ini bukan ancaman. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Aneh, ayat 5. Barang siapa menang, bla bla bla. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Loh, kalau memang tidak bisa dihapus, Tuhan gak mungkin ngomong begini. Masa Tuhan itu iseng sih? Setahu saya, bukan setahu saya yakin karena saya kenal Tuhan dari firman dan saya mengenal dia 30 tahun sekian secara pribadi. Saya bersaksi, Tuhanku tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tiada arti. Tuhan tuh gak seperti orang yang ngomong sesuatu itu gak jelas. Atau ada orang-orang tertentu yang mengucapkan sesuatu juntrungannya gak tahu. Itu ujungnya apa sih, gak ngerti kita. Tuhan kalau ngomong sesuatu itu selalu purposeful, selalu ada tujuan.
Dan dia itu kebenaran, jadi dia nggak mungkin berdusta. Kalau dia berkata, aku nggak akan menghapus namanya, berarti dia bisa menghapus namanya. Saya nggak mau masuk dalam perdebatan Calvinisme, apa segalanya, secara teologi, sekali selamat, forever selamat, selamanya selamat, atau orang itu diselamatkan itu bisa hilang keselamatan. Saya nggak mau masuk ke sana lah, dua-dua ada benernya soalnya. Supaya kita jangan main-main. Dan saya tahu Tuhan tidak pelin-pelan. Kalau Tuhan selamatkan, masa Tuhan berkata, "Ups, my bad, sorry, kilaf." Nggak akan. Tapi juga orang jangan asal serta-merta, gua Kristen, udah nggak mungkin lagi. Orang itu mencoba itu, jangan-jangan dia nggak pernah Kristen dari awalnya. Kristen-Kristenan. Tapi orang itu nangis tuh waktu di zaman Roh Kudus rebah. Oh, siapa bilang? Orang-orang di zaman Tuhan termasuk Simon penyihir itu yang ada di Samaria. Anda akan terkejut. Dia bukan menyerahkan diri karena Tuhan tidak bisa paksa. Manifestasi itu terjadi karena hadirat Allah. Tapi orang itu tidak akan dipaksa Tuhan untuk menyerahkan hak pribadinya kepada Tuhan. Atau Tuhan memaksanya untuk menyerahkan hidupnya. Orang itu harus sengaja membuat keputusan sadar, tidak kesurupan. Dan mengambil keputusan pribadi dari hak bebasnya. Kuserahkan hidupku pada Tuhan, sungguh-sungguh masuklah di hidupku. Jangan pernah meninggalkanku. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Tuhan tidak pernah gertak sambal. Tuhan bilang sama jemaat Sardis, jangan main-main. Kalian terlalu percaya diri. Jangan-jangan selamat aja kagak. Orang Jakarta bilang. Terlalu percaya diri. Wah, Tuhan di pihakku. Tapi gak bertobat-tobat. Aku Kristen kok. Mamaku pendoa. Kamu jangan terlalu percaya diri ya. Jangan-jangan kau belum selamat. Saya kasih contoh dan saya tidak rasan-rasan karena tidak baik menyebut nama. Kecuali kalau memang sudah tersebar di mana-mana dan sudah go public dia. Charles Templeton. Salah satu daripada wakil almarhum penginjil Billy Graham. Melihat KKR-KKR besar, banyak orang bertobat terima Tuhan. Dia salah satu yang paling getol, yang paling rajin, yang paling berapi-api untuk menangkan. Suatu saat dia menyebut dirinya ateis, tak lama, berapa tahun kemudian. Dan dia menyesali bahwa dia dulu bantu Billy Graham. Dan sekarang dia berusaha keras untuk bisa membujuk dan mengajak petobat-petobat Billy Graham untuk kembali ke ateisme atau tidak percaya adanya Tuhan. Tentunya dia nggak berhasil lah. Dia mati dalam kondisi begitu dan binasa. Charles, wakilnya Billy Graham. Ternyata bukan cuma Yesus yang punya Yudas. Marty Sampson dari Hillsong, Australia. Kalau ini sudah go public, udah ngomong sendiri. Aku ateis. Yang menciptakan lagu-lagu yang mungkin teman-teman PAW yang tahu. Lagu-lagunya yang begitu, sudahlah lebih baik kadang-kadang kita nggak usah tahu siapa penggubah penulis lagu. Nikmati aja lagunya. Ada juga yang fall away, yang jatuh dan berkata, aku nggak percaya Tuhan sekarang. Pencipta worship song. Bapak Ibu Saudara, no play-play, kata orang Singapura. Jangan main-main keselamatan. Bahwa Tuhan berkata, aku tidak akan menghapuskan, berarti aku bisa menghapuskan. Saya nggak berkata bahwa Anda bisa kehilangan keselamatan, saya nggak mau masuk ke perdebatan. Saya hanya berkata, jangan main-main ya. Keselamatan itu paling berharga. Hilang, tak akan pernah kembali, karena Anda sudah tahu kebenaran. Siapa bertelinga ayat 6, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hari ini Tuhan memperingatkan mungkin apa yang saya sampaikan akan menyelamatkan beberapa orang daripada dirampas setan. Saya berdoa supaya jemaat ini bukan hanya jemaat yang jemaat kita, GMS tidak akan menjadi jemaat yang terlalu percaya diri, tapi yang selalu mau belajar dan selalu mau diajar. Maju terus dalam Tuhan. Katakan kanan kiri, maju dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita semua nyanyi. Praise the Lord. Esra, nyanyi lagu apa? Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Boleh berdiri. Terima kasih. Dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku Segala keangkuhanku
di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. di hadapan-Mu, ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Sembah Dia, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, Sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. dalam hidupku Tuhan, Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. mari kita
saja dan singers, ku sembah. Ya, ku sembah. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Jemaat dan singers, nyanyikan ku sembah Kau ya Bapa. Singer jangan off mic. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Saya tergerak untuk memanggil maju jemaat yang butuh doa. Khususnya jemaat yang hari-hari ini mengalami pembentukan Allah. Mungkin ada di antara kita yang merasa, Tuhan, aku ini sudah hampir mati rohani, aku ini kering. Atau ada juga yang mungkin berkata, aku ini gak bisa apa-apa. Apa sih yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan? Kalau itu pernah melalui hatimu, hari ini Tuhan akan berbicara kepadamu. Tuhan sudah berbicara lewat firman, tapi Tuhan akan membisikkan sesuatu waktu kau maju. Dan Tuhan akan menjamahmu, memberimu karunia iman, memberimu satu iman dan keberanian. Hari ini akan menjadi personal revival kebangunan rohani pribadi. Di mana Anda akan diyakinkan mulai hari ini, ya Tuhan, aku tahu ini adalah kebangkitanku malam hari ini. Ada orang-orang yang seperti itu yang butuh doa, butuh dikuatkan, butuh encouragement. Majulah ke depan. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, dan kita akan sembahyang pada Tuhan, dan kita akan minta Tuhan menjamah dan mengubahkan hidupmu. Ku sembahkan. Majulah, majulah, majulah. Haleluya. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sembah Dia, oh haleluya, ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Worship Him, ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Oh haleluya, ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidup. Mari kita ulurkan tangan biar Roh Kudus berdoa melalui gereja ini, mendukung orang-orang yang maju dan mengubahkan mereka. Orang maya maralamaya ya ralamaya sandaramu maralamaya sandaramu maralamaya ya ralamaya sandaramu ya ralamaya ya ralamaya ralamaya sandaramu ya ralamaya ya ralamaya ya ralamaya ya ralamaya sandaralamaya maralamaya sandaramu. Haleluya.
firman Tuhan berkata, bangunlah dan kuatkanlah yang masih ada padamu yang sudah hampir mati itu. Dalam Kristus ada kebangkitan. Saya percaya ini titik balik kemenangan bagi orang-orang yang maju dengan iman. Tuhan memberkatimu, Tuhan memakai hidupmu. Mulai hari ini Tuhan membangunmu dan tidak ada yang akan sanggup meruntuhkanmu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka, beri semangat untuk saudara seiman. Silakan kembali ke tempat duduknya. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah selalu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah selalu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Apa yang tak Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengaku.